kita saat ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tak henti-hentinya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada kita semua, Pak Kasubag dan seluruh jajaran sudah menerima saya bersama istri ada siang hari ini. Saya boleh dapat tuh hilangnya, Ibu. Sekali lagi terima kasih, saya sudah terima dan saya menjadi bagian dari Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Hal yang kedua, ada banyak mimpi dan harapan tadi disampaikan Bapak Kasubag. Tapi satu hal yang saya mau bilang bahwa tidak ada hal baru yang saya bawa. Semua program, semua kegiatan sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Dan yang lebih familiar bagi kita saat ini adalah 3 arah kebijakan Menteri Agama. Saya kira kita semua sama tahu. Ada 3 arah kebijakan Bapak Menteri yang memang harus patut kita keluarga besar Kementerian Agama yang di daerah secara bersama-sama bahu-membahu untuk menyukseskan 3 arah kebijakan Bapak Menteri Agama. Yang pertama tentu kita sama tahu adalah moderasi beragama, bukan hal baru. Yang kedua transformasi digital, dan yang ketiga adalah good governance. Saya kira ini arah kebijakan yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan secara bersama-sama untuk mendukung program pemerintah melalui Kementerian Agama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Kasubag dan seluruh pejabat, semua hal yang sebagaimana saya sebutkan tadi hanya mungkin bisa terjadi jika kita adalah tim yang kompak, tim kerja yang solid. Apa artinya saya kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu semua? Ya, saya sering pakai ilustrasi tim kesebelasan. Messi itu tidak ada apa-apa, tapi dia menjadi apa-apa dan tidak karena didukung oleh 10 tim yang lain. Kalau dia bermain sendiri, saya yakin tidak bisa. Tidak mungkin dia harus jaga gawang, bermain di tengah, dan terakhir dia harus bermain di depan. Saya sungguh sadar itu, karena itu saya bilang pada kita pada kesempatan hari ini, mari kita kerjasama. Saya tidak bisa jalan sendiri. Sekecil apapun sumbangsi Bapak Ibu akan turut memberi warna bagi pembangunan bangsa dan negara, secara khusus bagi pembangunan umat beragama di Kabupaten Rotendao yang kita cintai. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, kita masing-masing punya kekuatan dan kita juga masing-masing punya kelemahan. Saya percaya bahwa setiap kekuatan yang ada pada kita, jika itu disatukan menjadi satu, maka dia akan menjadi satu kekuatan yang sangat besar dan daya dobrak yang sangat besar untuk menyukseskan apa yang menjadi mimpi kita bersama. Juga mimpi Kementerian Agama Republik Indonesia secara umum. Karena itu, mimpi ini hanya bisa dapat tercapai Bapak Ibu jika yang pertama kita satukan kekuatan. Apapun kekuatan kita satukan. Ada kekuatan dari teman-teman penyuluh, itu bisa disatukan untuk menutupi kekurangan dari teman-teman yang lain. Dan karena itu sekali lagi saya mohon kita semua terus memberi diri. Ya. Saya ingat satu pesan firman Tuhan, mohon maaf teman-teman yang Muslim, itu sering disampaikan dan sering kita dengar. Ya.
bahwa lakukanlah pekerjaan kita seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau ini kita dasar ini, maka kita akan berdiri secara total untuk kemajuan Kabupaten Rotendao yang kita cintai, tentu dalam kerangka pembinaan umat beragama di tempat ini. Yang kedua, bahwa kita juga punya spirit nilai lima budaya, dan itu sering kita, hampir setiap apel kita sering ucapkan itu. Saya sering kelakar dengan Bapak Abed masih ditanya. Saya bilang, Bapak Abed, ini lima budaya ini paling bagus kalau kita tidak ucapkan. Karena hampir kita ucapkan terus tapi kita tidak lakukan. Saya bilang, Bapak Abed begitu. Sebaiknya kita lakukan daripada kita ucapkan. Setiap hari Senin kita apel, kita ucapkan. Setiap apel kesadaran kita ucapkan tapi kita tidak lakukan. Ini juga menjadi tantangan. Karena itu Bapak Ibu, di bawah spirit ini saya kembali mengajak kita sekalian untuk secara bersama-sama kita bangun daerah yang kita cintai. Yang terakhir Bapak Ibu dan saya, tidak lama dalam suasana panas ini, tidak lama saya ngomong. Yang terakhir, kita dalam waktu dekat akan hadapi pemilu 2024, tinggal 3 bulan. Kita sementara menuju masa-masa kampanye. Bapak Menteri Agama mengimbau kepada kita untuk kita terus mengkampanyekan pemilu yang lalu. Ya, kita punya tugas sebagai keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air mengkampanyekan pemilu yang damai. Ya, pemilu yang damai itu berarti kita tidak ada saling sikut menyikut, saling gontok-gontokan, apalagi kita beda pilihan politik. Sebagai ASN, kita diminta untuk kita netral, tadi Bapak sudah sampaikan. Tetapi secara pribadi, kita juga punya hak sebagai warga negara untuk menyatakan pilihan politik kita. Nah, karena itu pilihan politik kita jangan sampai menciderai keutuhan bangsa ini. Ini harapan kita bersama. Kita terus kampanyekan pemilu damai dimanapun kita berada, apalagi kita memanfaatkan berbagai media. Ya. Tadi Pak Kota Subang sudah singgung, ini simbol salah, sesat masalah. Dan karena itu sebaiknya kita kampanye damai di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan di berbagai media yang lain. Saya ajak kita sekalian untuk kita lakukan kampanye damai. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Pintu ruangan Kepala Kantor Agama terbuka untuk ada masalah kita diskusi. Saya tidak pernah menutup pintu dan saya berharap tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Mari kita duduk bersama. Saya tadi bilang Bapak Kasuba, ada masalah kita duduk bersama, mari kita selesaikan. Dan sampai masalah ini dia hanya membias. Dan terakhir kita di kantor tidak tahu, tapi Bapak Menteri Agama ada tahu. Karena ada banyak kasus yang sudah seperti itu. Ini harapan besar saya untuk kita sekalian sebagai keluarga besar Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Rotendao yang kita cintai ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf jikalau penyampaian saya dari tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata sekali lagi, saya bersama istri menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian, keluarga besar PKN Rotendao yang telah menerima kami untuk ada bergabung bersama-sama. Sebelum saya tutup, saya perkenalkan dulu istri.